Baik, Bapak Ibu, para pendengar Irama FM, kami persilahkan kembali para Bapak Ibu pasangan calon untuk menempatkan diri. Kemudian kita akan masuk kepada segmen kedua, sebagaimana tadi sudah kita lalui di segmen pertama. Di awal ini akan kita beri kesempatan untuk masing-masing pendukung menyampaikan yel-yelnya. Kami mulai dengan pendukung pasangan nomor 2. Persilakan. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada pendukung pasangan nomor 2. Kita beri aplaus. Sekali lagi aplaus. Harus memberi aplaus ya. Sekarang ke pendukung pasangan nomor 3. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada pendukung pasangan nomor 3. Terakhir, pendukung pasangan nomor 1. Silakan. Oke, beri aplaus kepada pendukung pasangan nomor 1. Baik, Ibu Bapak pasangan calon dan hadirin yang saya hormati, di segmen 2 ini berbeda dengan segmen 1. Nanti di awal saya akan mempersilahkan masing-masing calon wakil bupati, jadi calon wakil bupati mengambil undian, yang mana nanti undian itu akan dibacakan. Soal nomor urutnya nanti akan dimulai dengan pasangan nomor urut 2. 2 bertanya kepada nomor 3 dan nomor 1. Waktunya 3 menit. Kemudian pasangan nomor 3 dan nomor 1 waktu menjawab maksimal 3 menit. Sesudah 2 pasangan menjawab, memberi tanggapan, maka nanti diakhiri oleh pernyataan dari yang memberikan pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi, segmen ini diawali dengan mengambil undian. Yang mengambil undian nanti adalah calon wakil bupati. Betul ya Bapak Ibu ya? Sesudah itu nanti yang bertanya adalah dimulai dengan pasangan calon nomor urut 2. Maksimal pertanyaannya 3 menit, kemudian pasangan calon yang pertama memberi jawaban dimulai dengan pasangan calon nomor urut 3, kemudian dilanjutkan pasangan calon nomor urut 1. Maksimal 3 menit, sesudah pasangan calon nomor 1 selesai, pasangan calon nomor 2 punya waktu 3 menit untuk menanggapi. Menanggapi itu bisa setuju dan bisa tidak setuju, tetapi waktunya 3 menit. Bapak Ibu sudah paham dengan aturan kita? Kalau sudah paham, mohon dipersilahkan calon wakil bupati untuk mengambil. Kemudian silahkan membaca, nanti saya tanyakan nomor berapa, temanya apa. Oke. Kalau sudah, saya mulai dulu dengan pasangan calon nomor 1. Temanya soal bantuan sosial pemerintah. Oke, cukup.
bantuan sosial pemerintah, nomor 1. Nomor 2, temanya apa, Pak? Dibantu. Peran strategis apa yang akan Peran strategis, ya cukup Pak. Peran strategis program nasional, oke. Dan otomatis yang nomor 3 soal daerah yang belum punya listrik, begitu ya, Ibu? Oke. Saya mulai memberi kesempatan pertama pasangan calon nomor 2 untuk bertanya perihal tadi yang sudah ada kertasnya kepada 2 pasangan calon yang lain. Bapak Ibu yang lain di 2 pasangan calon itu siap-siap untuk menjawab soal yang disampaikan oleh pasangan nomor 2. Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke, kita mulai 3 menit dari sekarang. Silakan Pak. Peran strategis apa yang seandainya saudara nomor 1 dan wakil nomor 2 diambil apabila saudara diberi amanah oleh warga masyarakat Kabupaten Purworejo? Apa program yang akan dijalankan? Terima kasih. Oke. Waktunya masih cukup, masih ada lagi, masih dilanjutkan Pak supaya lebih jelas. Mohon dibaca kembali Pak pertanyaan yang tadi yang Peran strategis apa yang saudara akan laksanakan seandainya saudara terpilih dan bisa mengemban amanah warga masyarakat di Kabupaten Purworejo? Dan kami mengharapkan seandainya saudara terpilih, apa yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo? Oke, cukup Pak? Cukup ya? Oke, cukup. Sekarang kami beri kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Peran strategis yang saya ambil terkhusus dari pasangan nomor 3 karena saya semoga mendapat amanah menjadi wakil bupati. Dengan itu terkhusus wakil bupati itu ada tupoksinya. Tupoksi terutama untuk wakil bupati pengentasan kemiskinan. Nah, dengan itu saya harus bekerja sama dengan bupati karena untuk menentukan apa saja harus dengan kebijakan bupati, tapi juga tidak akan meninggalkan dengan musyawarah bersama dengan SKPD terkait yang menangani tentang kemiskinan. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan Bapak calon bupati juga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Saya kira ini juga perlu penanganan khusus tentang apa yang sudah disampaikan tadi, dan soal-soal yang berkaitan dengan kemiskinan, dengan pengangguran dan lain-lain merupakan bagian yang harus kita selesaikan di dalam pemerintahan daerah, tentunya juga berkoordinasi dengan SKPD, dan tentunya kita secara bersama-sama melakukan ini semua karena yang kita bangun adalah pemerintahan yang di dalam pemerintahan itu melakukan pengambilan keputusan secara kolektif, kolegial, dan tentunya di dalam mengambil keputusan ini kepala daerah akan meminta kepada seluruh jajaran untuk dapat memutuskan seluruh dari apa-apa yang kita putuskan nantinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada pasangan nomor urut 3. Bapak Ibu, saya perlu ulangi bahwa yang mengambil itu tadi hanya untuk calon wakil bupati. Menjawabnya tetap pasangan. Gitu ya.
Nah, sama juga nanti untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Begitu ya Bapak ya. Jadi waktunya tetap 3 menit, silahkan Bapak Ibu nanti untuk saling berbagi seperti segmen pertama untuk menjawab. Oke. Kami beri kesempatan kepada pasangan nomor 1, 3 menit dari sekarang. Peran strategis yang akan kami lakukan ke depan apabila kami mendapatkan amanah oleh rakyat. Kebetulan KPH atau Koalisi Purworejo Hebat adalah koalisi antara PDIP dan PKB, yang mana kita ketahui bahwa PDIP dan PKB adalah tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Jadi kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan karena kita satu warna, jadi otomatis insya Allah pusat ataupun provinsi akan menggelontorkan dana yang banyak untuk pembangunan di Kabupaten Purworejo supaya lebih maju. Dan ke depan kami akan melaksanakan kewajiban kami sesuai dengan tupoksi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa pilihan masyarakat untuk nomor 1 tidak salah. Terima kasih. Masih ada kesempatan, silakan. Terima kasih. Peran strategis dalam kepemimpinan kami ke depan tentu tidak mudah, tetapi karena kami ditugaskan dari PDI Perjuangan, kebetulan calon wakil dari kami adalah dari PKB, yang mana PDI Perjuangan itu adalah partai kemenangan. Disinilah semoga 5 tahun ke depan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dengan kemenangan kami insya Allah bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, dengan provinsi, sehingga terwujud apa yang selama sekian tahun didambakan masyarakat Purworejo terwujud dengan baik. Terima kasih. Oke, cukup? Kalau cukup, kita beri aplaus kepada pasangan nomor urut 1. Mohon maaf Bapak Ibu, selama berlangsung penjelasan argumentasi dari pasangan calon, mohon kita tidak melakukan tindakan yang mengganggu, termasuk juga keluar masuk. Kita tolong petugas, karena ini cukup mengganggu, ya. Kecuali memang betul-betul terdesak. Sepakat ya Bapak Ibu ya, karena tidak gampang kita untuk mendengarkan penjelasan dari 3 pasangan calon pada kesempatan yang sama. Sepakat ya? Oke, baik. Karena sudah selesai dari pasangan nomor urut 1, kami kembalikan ke pasangan urut 2 untuk menanggapi dengan waktu maksimal 3 menit Bapak. Mulai dari sekarang. Terima kasih untuk menanggapi jawaban Wakil Bupati nomor 3 dan nomor 1 bahwa tupoksi Wakil Bupati sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 2014. Kalau dulu Undang-Undang 32 2004 itu wakil hanya awak dan sikil. Namun tugas sebagai wakil, panjenengan jangan khawatir, karena ada klausul mengatakan bahwa wakil bupati itu berhak memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Purworejo. Bahwa program kami dengan program pro kepada kemiskinan, pro kepada pendidikan, pro pada kesehatan,
Dan kami dengan mutu pelayanan yaitu untuk membuat masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai pelayan supaya ada kepuasan, yaitu kepuasan masyarakat Kabupaten Purworejo dan kepuasan publik. Terima kasih. Ada waktu? Silahkan dilengkapi. Terima kasih waktunya, bahwa tadi sudah dikatakan bahwa program-program Wakil Bupati adalah masukan yang sangat baik pada Bupati untuk bisa dipertimbangkan. Mana yang bisa untuk kepentingan rakyat, maka kami dukung. Maka dengan itu semua usulan masukan dari Wakil Bupati adalah suatu hal yang sangat penting untuk sebagai Bupati. Maka dengan itu kami sangat terima kasih sekali kepada Wakil Bupati atas kerjasamanya. Nanti di dalam pemerintahan bahwa masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat bisa diterima, baik itu melalui Wakil Bupati, DPR maupun dari Bupati melalui musrenbang yang sudah tertata rapi. Dengan itu kami sangat mendukung apa-apa yang pembangunannya untuk bisa mengentaskan tadi kemiskinan, kesehatan dan lain-lain untuk memajukan Purworejo ke depan yang lebih baik. Maka dengan itu kami sangat respon sekali dengan kerjasama yang sangat erat nanti dengan anggota DPR supaya program-program daripada untuk pro rakyat ini bisa disetujui untuk didepankan. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada pasangan nomor 2. Dengan demikian subtema soal peran strategis sudah selesai. Kita masuk ke subtema berikutnya. Kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk membacakan pertanyaan maksimal 3 menit. Kemudian sesudah itu kesempatan pertama sama seperti tadi, pasangan nomor urut 1 dan 2 maksimal 3 menit. 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Di pertanyaan saya saat ini adalah era modern yang berbasis IT. Namun di Kabupaten Purworejo masih banyak wilayah yang belum berlistrik. Apa yang akan Anda lakukan berkaitan dengan hal tersebut? Silahkan untuk nomor undi 1. Oke, cukup jelas. 2 pasangan lain soal pertanyaan dari pasangan nomor 3, jelas ya? Listrik. Subtemanya ada daerah yang belum dialiri listrik. Siap? Oke, 3 menit dari sekarang untuk pasangan calon nomor 1. Kebetulan selama masa kampanye kami telah belusukan dari pesisir sampai pegunungan. Memang banyak sekali rumah-rumah miskin atau desa-desa yang terpencil yang belum teraliri oleh listrik. Kedepan kami akan bekerja sama dengan PLN dan kami akan membuat kebijakan supaya warga masyarakat miskin yang belum teraliri oleh listrik dan pedukuhan-pedukuhan terpencil untuk kita berikan bantuan berupa pemasangan atau saluran listrik supaya masyarakat di pelosok ataupun pegunungan bisa menikmati listrik sehingga bisa berkomunikasi, bisa melihat nonton TV atau berinternet sehingga bisa melek informasi. Terima kasih. Masih ada waktu? Penerangan di daerah sangatlah penting. Semoga ke depan program kami adalah untuk penerangan jalan umum sampai ke desa-desa. Kita upayakan kerjasama kita dengan PLN ataupun kita bisa membuat
listrik tenaga angin, sehingga di pelosok bisa mempunyai penerangan dengan baik, sehingga perputaran ekonomi di Purworejo semakin bagus dan tidak tertinggal seperti saat ini. Terima kasih. Oke, cukup. Kita beri aplaus kepada pasangan nomor 1. Sekarang kesempatan kepada pasangan nomor urut 2, 3 menit dari sekarang. Terima kasih waktunya, bahwa listrik adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Purworejo, yang kebetulan belum bisa semuanya mendapatkan penerangan dari listrik. Dengan adanya dibangun bendungan bener adalah merupakan suatu hal yang sangat bisa untuk menjamin masyarakat Purworejo terjamin untuk kebutuhan listrik. Di mana pembangunan bendung bener sampai sekarang dalam tahap untuk pembebasan tanah dan pelaksanaannya tahun 2016 dan sampai tahun 2019 diharapkan sudah selesai. Maka kebutuhan listrik yang ada di Kabupaten Purworejo, bahkan kabupaten sebelah, adalah bisa disuplai dari bendung bener. Bendung bener adalah merupakan bendungan yang cukup besar, bisa menampung air pada waktu musim penghujan dan juga dialirkan pada waktu musim kemarau untuk kebutuhan persediaan air bersih. Jadi air bersih juga bisa terpenuhi, juga kebutuhan listrik, juga kebutuhan pertanian, juga untuk pariwisata. Maka dengan itu nantinya untuk pembangunan bendung bener ini adalah suatu hal yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa memenuhi semua, baik itu kebutuhan listrik, sandang, pangan, maupun untuk pariwisata yang akan datang untuk Kabupaten Purworejo. Saya kira Bapak Wakil Bupati bisa nambahi masalah yang lain. Silakan, waktunya masih ada, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup kita beri aplaus pada kelompok pasangan nomor urut 2. Kami lanjutkan ke pasangan nomor urut 1. Maaf, 3. Maaf. Terkhusus di Kabupaten Purworejo masih banyak wilayah yang belum berlistrik. Dalam hal ini untuk program prioritas terkhusus besok saya dengan pasangan nomor urut 3 menggunakan program prioritas untuk listrik masuk desa. Kalau memang itu listrik PLN merasa masih keberatan, kita mencari jalan lain, mungkin dengan cara tenaga atau sinar matahari. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menanggapi pernyataan dari 2 pasangan calon tadi. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita mau berbicara listrik memang tidak selalu harus berbicara PLN. Namun demikian ada beberapa teknologi yang sudah digunakan saat ini, yaitu teknologi kincir angin dan teknologi matahari. Tetapi teknologi kincir angin ini tidak banyak dilakukan kecuali di pinggir-pinggir pantai. Nah, bagaimana mengaliri listrik yang berada di pegunungan di tengah dataran yang tidak banyak angin? Untuk itu yang paling tepat adalah menggunakan teknologi matahari. Dan pemerintah saat ini, pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada seluruh daerah listrik yang menggunakan tenaga matahari. Karena itu saya berharap di masa yang akan datang apabila memang PLN tidak bisa menyentuh daerah-daerah yang memang tidak bisa dialiri oleh listrik, maka kami jika terpilih akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan teknologi sel matahari yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah. Kalau kita melihat
di perempatan-perempatan jalan atau di penerangan-penerangan jalan umum. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat lampu yang menggunakan sel, ya, tenaga matahari, dan itu sudah dilakukan di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya, terutama di pelosok-pelosok tanah air. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya menjadi anggota DPR RI untuk menangani kabupaten yang miskin yang tidak masuk listrik, maka kami menganggarkan untuk listrik masuk desa dengan menggunakan tenaga matahari, karena itulah yang menurut saya terbaik dan tidak murah juga, tetapi lebih murah daripada tenaga kincir angin. Oke, terima kasih. Beri aplaus pada pasangan nomor urut 3. Baik Ibu Bapak sekalian, kita sudah selesai dengan subtema kedua. Sekarang kita masuk ke subtema ketiga, soal bantuan masyarakat. Nanti kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya, dan pasangan lain akan menanggapi. Waktunya sama 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan untuk paslon nomor 2 dan 3, bahwa bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat tidak mudah direalisasikan. Permasalahannya, untuk mendapatkan hibah atau bantuan, masyarakat harus berbadan hukum. Sementara faktanya kelompok masyarakat tidak memiliki badan hukum. Bagaimana untuk mensikapi tersebut? Karena banyak sekali kelompok-kelompok tani di desa-desa, per desa kadang ada yang 5 atau 10 kelompok tani, sedangkan untuk biaya pembuatan badan hukum itu tidaklah murah. Bagaimana solusinya untuk nomor 2 dan 3? Monggo. Cukup jelas? Pasangan nomor urut 2 dan 3, pertanyaannya cukup jelas ya Pak ya? Oke, kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 2, 3 menit dari sekarang. Terima kasih pada pertanyaan paslon wakil nomor 1, kaitannya dengan bansos, bantuan sosial, yang saat sekarang memang harus melalui berbadan hukum dari pusat. Namun seandainya kami terpilih dan diberi amanah oleh warga masyarakat Kabupaten Purworejo bahwa pelayanan harus dipermudah, maka dari itu kami mengharapkan dengan adanya bansos yang akan diberikan oleh warga masyarakat, khususnya yang harus berbadan hukum. Kalau Kabupaten Purworejo bisa dihitung jari bahwa kelompok-kelompok yang berbadan hukum. Padahal kami selaku orang yang dituakan, seandainya kami terpilih, harus memberikan pelayanan yang termudah dan termurah kepada masyarakat. Maka dari itu kami dengan kelompok bantuan, kelompok petani, seandainya ingin berbadan hukum, kita harus menugaskan kepada tupoksi masing-masing, kepada SKPD untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dan membantu kelompok yang harus berbadan hukum. Terima kasih. Masih ada waktu? Pasangan yang lain? Cukup Pak? Oke, kalau cukup kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 2. Silakan pasangan nomor urut 3 untuk menanggapi. Dengan masalah bansos, kita harus bisa untuk melaksanakan tugas, terkhusus kalau memang harus memakai badan hukum, kita konsultasi bersama-sama antara DPRD dan Pemda ke DPRD pusat dan juga kementerian yang menangani hal itu, karena untuk mencari solusi supaya bisa menerima bansos dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan. Terima kasih. Saya kira soal bansos ini memang menjadi suatu permasalahan nasional, dan saat ini pemerintah pusat memang tidak mampu menyalurkan dana-dana bansos ini, oleh karena memang peraturan yang
belum diregulasi. Saya berharap bahwa pemerintah pusat akan meregulasi peraturan ini dan tentunya kami mencoba untuk berkoordinasi dengan Menteri Desa, Menteri Sosial dan barangkali juga dengan DPR RI, DPR pusat yang menangani masalah ini. Karena jika ini tidak diselesaikan maka akan dana yang tersedia akan muspro, akan yang tidak berguna sama sekali karena tidak mampu diserap. Secara pribadi saya barangkali akan menyampaikan sebuah ide atau usulan kalau memang permasalahannya hanya legalitas daripada setiap kelompok yang harus mendapatkan legalitas dari Menkumham. Saya kira ini juga perlu didaftarkan aja. Nggak usah susah-susah didaftarkan. Pemerintah daerah mencoba untuk mencari anggaran ini yang seaman mungkin, seaman mungkin dan seaman mungkin. Dana ini nantinya akan kita berikan kepada kelompok-kelompok untuk membuat izin ya, membuat izin atau izin yang disahkan oleh Menkumham. Biasanya melalui notaris kemudian disahkan oleh Menkumham. Saya kira itu, jadi itu yang paling praktis dan saya kira kalau kita mau menunggu yang ini dana yang sudah tersedia ini akan semakin tidak dapat kita manfaatkan dan yang rugi adalah masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 3. Nah, yang terakhir kami beri kesempatan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi pernyataan dari dua pasangan yang lain. Silahkan, waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya jawaban dari paslon nomor 2 dan 3 belum memuaskan saya. Karena pertanyaan saya, bagaimana biaya pembuatan SK atau badan hukum? Karena biaya pembuatan SK atau badan hukum kelompok tani itu tidaklah murah. Tadi belum terjawab dan mungkin ke depan apabila kami mendapatkan amanah itu, kami akan bekerja sama dengan gubernur serta menyuruh atau merencanakan supaya dana desa dan ADD sebagian kecil disisihkan untuk pembuatan badan hukum kepada kelompok tani yang ada di desa-desa, sehingga kelompok tani yang ada di desa-desa bisa mendapatkan bantuan. Tanpa adanya badan hukum tersebut, niscaya kelompok tani yang ada di desa-desa akan mendapatkan bantuan. Jadi memang selama ini atau sekarang ini lagi marak-maraknya, atau kebetulan saya kepala desa, kemarin kelompok tani saya mengeluh, Pak, kas kelompok tani sudah habis sedangkan kita akan mendapatkan bantuan. Bagaimana solusinya nih Pak? Padahal kita katanya Pak Malik atau Dinas Pertanian kita akan mendapatkan bantuan tapi belum mempunyai SK. Akhirnya saya merogoh kocek sendiri karena belum direncanakan oleh dana desa dan ADD. Ke depan ADD dan dana desa bisa kita rencanakan untuk pembuatan badan hukum. Barangkali Ibu mau melengkapi. Cukup Pak. Cukup? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus pada pasangan nomor urut 1. Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah selesai dengan segmen 2. Kita akan jeda. Sama seperti tadi, rekan-rekan seniman silakan untuk menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu pasangan calon silakan untuk istirahat. Oke, terima kasih. Saudara-saudara semuanya, kami hadir kembali di segmen yang kedua ini. Mohon dengan hormat kepada pendukung pasangan calon 1, 2, dan 3 sejenak untuk berdiri untuk mendengar yel-yel dari Sego Megono. Mohon dengan hormat berdiri. 1, 2, 3 pendukung. Pasangan 1, 2, 3 pasangan pendukung. Enggak, dengarkan yel-yel dari Sego Megono. Kita punya yel-yel Mas.
Dik. Berdiri. Saya juga ikut berdiri. Mohon maaf, J. Tidak lengkap rasanya kalau Sego Megono juga tidak mengeluarkan yel-yelnya. Oke, kita mulai. Coba cek sound dulu, J. Satu-satu pilih Hamdan, pilih namanya. Pilih Hamdan. Maaf. Satu-satu pilih Nurul Budi. J. Maaf. Nuwun sewu, kita tidak hafal karena wong kesenian jarang melu-melu gitu. Mohon maaf dengan sangat, J. Ya, kita mulai, J. Jadi saya bilang pilih namanya. Enggak, karena satu-satu pilih. Ya udah, monggo silakan. Kita mulai ya. Satu-satu pilih. Dua-dua pilih. Tiga-tiga pilih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita bersaudara. Udah menang sih. Satu, dua, tiga. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Oke, lagu berikutnya. Pilihan dari paslon nomor 2 berjudul Pil Pil Pil. Sugeng midhangetaken. Satu, dua, tiga, kita bersaudara, kabeh sedulurku. Setuju? Oke, matur nuwun. Pil 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 buat saudara-saudaraku semuanya. Yen lara pilihan podo mati-matian, golek dukungan demi untuk kemenangan. Saka pilkades nanti tekan pilpres, yen ora menang marai bisa stres. Janji kampanye memang sangat memabukkan. Mula hati-hati, ojo salah pilihan. Zaman saiki susah golek rezeki, tapi ojo nganti gadekke harga diri. Tekan kanggo golek sandang pangan, bukan pengabdian. Yen wis nyegel kuwasa, sing mikir kok wetenge dhewe. Jabatan kanggo Allah, supaya ning dadi wong terhormat. Yen wis dadi pejabat, ora mikirke nasib rakyat.
Podo eling waspada ben ora kliru aja gelem dituku yen gelem milih aja mergo materi nanging liya nganggo ati kang suci jabatan kanggo golek sandang pangan bukan pengabdian yen wis jaga kuwasa sing dipikir wong wetenge dhewe jabatan kanggo supaya ne dadi wong terhormat yen wis ora mikirke nasib rakyate jabatan kanggo golek sandang pangan bukan pengabdian yen wis nyekel kuwasa sing dipikir mung wetenge dhewe jabatan kanggo alat supaya ni dadi wong terhormat yen wis dadi pejabat ora mikirke nasibe rakyate Oke, kita beri tepuk tangan meriah bagi rekan-rekan